Ya, di Hari Keluarga Nasional kali ini bagaimana keluarga bisa saling menjaga, melindungi dari bahaya corona, bagaimana juga keluarga menjadi lingkungan yang harus dan mampu memberikan dukungan moral kalau ada anggotanya yang terpapar COVID-19. Mungkin kita bisa belajar dari keluarga berikut ini yang mampu melewati masa-masa sulit. Kita sapa langsung ada Zaskia Adiameka. Iya, selamat malam. Hai, selamat malam, Masya Allah. Seneng banget lihat Iya akhirnya sekarang bisa tersenyum lega. Karena berapa? 2 minggu ya kalau nggak salah ya. 2 minggu tuh ngelewatin masa-masa yang sulit banget, yang penuh dengan drama. Boleh cerita nggak ke kita gimananya? Hebat banget loh. Iya, jadi pertama yang kena itu Sibil. Sibil itu demam. Sebenarnya anakku tuh nggak pernah kemana-mana loh. Jadi aku ngerasa kayak bener-bener blank dan bingung ini anak kena di mana. Tapi ada satu titik ketika akhirnya anak kena gitu, ada yang kena di antara kita. Semua tuh udah nggak penting mikirin kena dari mana, kira-kira siapa yang nularin atau apa. Udah di taraf, udahlah kita move on aja sekarang ketika ada yang kena positif, apa yang harus kita lakuin. Sibil pertama yang positif, pas Sibil positif, wah dia panik banget karena mungkin usia dia kan udah 11 tahun ya, dia udah mempelajari apa itu corona dan buat dia corona tuh serem banget. Wah dia sempat panik dan shock banget, tapi pas tahu mbakku kena, anaknya mbakku kena yang seumur Sibil, sama Kala kena, dia agak tenang bahwa dia ngerasa oke, aku nggak sendirian, aku ada temennya. Emang corona tuh yang paling tegang, yang bikin mereka takut adalah kan isolasi. Isolasi itu berarti sendirian. Itu yang bikin dia tegang kan. Aku kena corona, aku akan diisolasi sendiri. Pas taunya dia berempat, dia agak lebih tenang. Ya udah, aku udah nggak mikirin gimana perasaan aku nggak ngasih waktu diriku untuk panik dan yang lain-lain. Sekarang gimana mengobati, merawat anak-anak aku dan mengisolasi. Alhamdulillah kita kena di rumah Jogja, jadi rumahnya sangat isolasi mandiri friendly. Jadi ini terpisah dari 2 bangunan, jadi yang positif aku pisahin di belakang, yang negatif di depan. Terus ya udah menjalani hari-hari seperti biasa, mereka di belakang, kita batus-batus tuh paling ngintip-ngintip lewat jendela dan yang lain-lain. Cuman Mas Hanung akhirnya terkena juga, ketularan juga, itu di hari ke-4 atau hari ke-5 anak-anak positif. Jujur pas Mas Hanung positif tuh, aku antara sedih, tapi ada perasaan, oke, alhamdulillah berarti sekarang Sibil sama Kala ada bapaknya di belakang. Karena kan anak ketika sakit dia butuh pelukan, dia butuh ada yang nemenin. Hatiku tuh kepotek banget ya pas Kala, Sibil demam, terus kepisah, mereka cuma ngeliatin aku dari jendela, terus Kala tuh cuma ngomong, Bia aku cuma pengen dipeluk sama Bia, aku pengen dipeluk, aku nggak kuat, aku lemes, aku pengen dipeluk gitu. Aduh itu, kalau cerita sekarangnya bawaannya masih kayak sedih banget gitu kan. Makanya pas taunya Mas Hanung positif, aku bilang, Bi tolong pelukin anak-anak ya, karena walaupun kita bisa lihat, kita nggak bisa peluk. Sedangkan anak kalau sakit itu, mereka butuh dipeluk, mereka butuh sentuhan dari orang tua gitu. Dan alhamdulillah sudah terlewati, Sibil Kala udah negatif di hari ke-11, Mas Hanung pun juga sekarang udah hari ke-13 atau hari ke-14 dia dari negatif. Oke, aku sampai ngelihat ini juga kita puterin ya, Iya saking pengen ketemu anak gitu ya, sampai pakai APD. Iya kan, ada di salah satu hari waktu itu kalau nggak salah. Iya, walaupun rumah mungkin proper gitu ya, isoman friendly. Tapi kan ini Iya masih ada yang kecil-kecil, masih ada yang baby. Ngerasa ini nggak sih kayak, aduh aman nggak ya kalau kita tuh ada di satu lingkungan yang sama anggota keluarga lainnya yang isoman, takut apalagi masih ada yang baby nih gitu. Sempat kepikir kayak gitu nggak? Oke, ini yang harus aku bilang, insya Allah aman. Jadi gini, kita sebagai manusia kita harus ikhtiar semaksimal mungkin. Kita pakai masker, kita pisahin ruangan, toilet, semua alat makan kita pisahin gitu kan. Dan alhamdulillah pun aku gini, Mas Hanung itu konteks sama anak-anak positif itu nggak sebanyak aku. Ketika aku tahu Sibil itu positif, itu setelah dia udah demam 2 hari. 2 hari itu dia tidur sama aku, aku peluk. Dan kita nggak pakai masker karena awalnya nggak ada bayangan bahwa dia kena COVID. Terus udah kayak gitu pas taunya positif, akhirnya kita semua pakai masker. Aku yang mengantarkan 4 orang positif ke rumah sakit. Aku yang nyetir, mereka duduk di belakang, aku pakai masker, kita buka jendela aja gitu kan. Kita buka jendela tapi aku tetap pakai masker, aku nggak buka sama sekali. Aku nganterin mereka pulang, terus aku mulai pisah. Terus di hari ketiga Mbak Ina itu yang kerja di rumahku, tiba-tiba GERD, asam lambungnya naik hebat. Yang tadinya aku pakai APD setiap ke ruang isolasi, akhirnya aku cuma pakai masker, dia hampir pingsan, aku gotong dia ke UGD, aku bawa, aku nyetir lagi, dan alhamdulillah sampai hari ini aku tetap negatif.
gitu. Ini bukannya gimana-gimana. Jadi buat aku ketika emang ada orang COVID yang memang sebenarnya bangunannya sudah terpisah, kita udah pakai masker, kita udah ngikutin protokol, kita mandi, kita cuci tangan, kita apa, insya Allah itu semua aman. Aku pun setiap bersentuhan dengan pasien COVID, aku pasti ganti baju, aku cuci tangan, aku mandi, baru aku pegang si bayi, dan aku menyusui si bayi. Dan alhamdulillah, bayi, aku, dan anak-anak cowok yang 2 itu nggak ketularan sih. Oke, pengalaman Iya nih bisa jadi sesuatu yang yang berharga gitu ya, yang mungkin sekarang bisa ditiru oleh mereka-mereka yang ada di kondisinya Iya 3 minggu kemarin. Ya kan, gimana seorang ibu, seorang istri yang panik pastinya, yang ngerasa sendirian pada saat itu kan nggak ada keluarga lain ya kan, yang paling dewasa lah di saat itu, nggak bisa lean on ke suami karena suami juga positif, menempatkan logika dan emosi di situasi yang seperti itu gimana tuh, I? Oke, kalau ditanya tidak mau kulik perasaanku pada saat itu. Jadi aku menjaga, pokoknya kalau ada teman-teman, ada keluarga yang nelfon, ya are you okay, kamu nggak apa-apa, kamu perasaan kamu gimana, aku nggak mau ditanya soal perasaanku saat itu. Karena kalau ditanya soal perasaan, tentang gimana aku, pasti udah ambiar deh, pasti aku nangis, pasti aku jadi drop, jadi apa gitu. Jadi saat itu kemarin tidak ada pilihan untuk tidak menjadi kuat, untuk sedih, untuk drop, untuk apa enggak. Pilihanku cuma lo harus kuat, harus bisa ngadepin semua dengan logika, jangan main perasaan, jangan jadi drop juga. Jadi pada saat 3 minggu kemarin aku nggak mau terbuai sama perasaan, sama pikiran yang lain-lain. Yang jelas kepalaku, aku harus positif, aku harus yakin ini akan sembuh, aku harus merawat mereka, aku harus kuat. Dan alhamdulillah kekuatan pikiran tuh luar biasa sekali. Jadi aku tidak mau perasaanku terlibat pada saat kemarin gitu kan. Makanya sekarang tadi sempat cerita soal bagaimana kalau pengen peluk, aku masih agak berkaca-kaca, aku masih pengen nangis ceritanya. Karena terus terang sampai hari ini belum aku keluarkan. Pokoknya yang penting ketika mereka sakit, aku harus sehat, aku pikiranku positif, aku nggak mau mikirin perasaanku, aku nggak mau nangis, aku nggak mau drama saat itu. Dan satu yang penting yang harus dipegang sama semua orang masyarakat Indonesia nih, karena aku udah mengalami ini, ketika satu rumah ada yang positif, please anggap satu rumah yang berdekatan itu juga positif. Isolasi mandiri juga. Karena kita belum tahu kita ini OTG apa enggak. Jadi ketika satu rumah kita masih barengan, oh ada yang positif, udah bukan berarti pas kita swab, kita negatif, kita bebas kemana-mana. Jadi kalau satu rumah kamu berdekatan sama kamu itu ada yang positif, isolasi juga. Ya walaupun tetap pisah ruangan, bukan tetap gabung ya, tapi tetap stay di rumah, jangan kemana-mana dulu. Itu yang aku lakuin kemarin. Yang negatif-negatif tetap kita stay di rumah, kita tetap isolasi. Oke, selain kekuatan pikiran, kekuatan dukungan dari keluarga ya, dukungan moral terutama itu juga penting. Nah di Hari Keluarga Nasional, gimana Iya juga bisa sharing gitu ya, seberapa kuat keluarga bisa menjadi penopang, bisa menjadi support system kalau ada anggota keluarga lainnya yang terinfeksi COVID gitu. Pertama, kita harus saling ngerangkul. Ini aku kuat kemarin menjalani itu semua. Pastinya supportnya dari keluarga besarku juga ya. Jadi mama, adik-adik aku ada yang udah pernah kena. Adik-adik aku yang kena itu nguatin, Kak, kita udah bisa ngelewatin, kita bisa. Mama aku segimana selalu setiap hari nelfonin, kirimin vitamin, kirimin obat. Jadi tidak ada satupun dari keluarga yang menyalahkan. Itu hal yang paling penting. Jadi ketika kena, aku sebenarnya udah nggak terlalu mikirin orang lain atau apa. Pegangan aku itu adalah keluarga. Dan ketika keluargaku satupun nggak ada yang menyalahkan, nggak ada satupun yang kena dari mana, apa sibuk gitu, enggak. Jadi mereka semuanya positif. Oke Kak, kita move on, kita lewatin bareng-bareng. Itu yang luar biasa, mereka bilang kita lewatin bareng-bareng, mereka kirim vitamin, mereka kirim support. Tidak ada yang memberikan berita sedih, berita yang serem. Jadi ketika lagi drop seperti itu, keluarga itu ngasihnya semangat berita-berita yang bagus. Kan banyak sekarang di WhatsApp grup ya, kita dapat berita-berita tuh yang COVID-nya yang parah, yang meninggal atau apa. Itu benar-benar bikin imun turun gitu. Nah alhamdulillah pas kemarin aku mengalami itu, semua keluarga justru memberikan berita-berita yang positif, support, dukungan moral yang luar biasa. Jadi ya akunya jadi kuat. Aku kuat nih karena ya dukungan keluarga aku yang nguatin aku. Oke, terima kasih banyak Iya sudah berbagi pengalaman dengan kita semua. Bisa menjadi sesuatu atau pengalaman yang berharga juga mungkin buat mereka di luar sana yang sekarang ada di dalam posisinya Iya ya 2-3 minggu kemarin. Ya. Sehat selalu pokoknya ya, salam untuk Mas Hanung, Sibil, Kala semuanya, pokoknya tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih Zaskia Adiameka sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini, selamat malam.